Ya baik saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MYM. Dan beberapa hari ini saudara lagi ramai tanggapan terhadap Pastor Philip Mantova yang mengadakan KKR Pentakosta di Kupang saudara. Dan itu sangat-sangat kontroversial oleh karena dia membaptis ulang jemaat-jemaat dari gereja lain ya. Itu ada banyak jemaat-jemaat dari gereja Masehi Injili di Timor saudara, yang kemudian pada akhirnya sinode daripada GMIT atau gereja Masehi Injili di Timor itu mengeluarkan surat penggembalaan. Dan saya mendapat kiriman surat penggembalaan itu kemarin saudara dari Pak Pendeta Esra Soru. Dan setelah saya membaca surat yang sudah beredar luas di media sosial itu saudara, saya ingin memberikan tanggapan di sini, dan ada dua yang saya mau tanggapi. Yang pertama-tama dari aspek Philip Mantova itu sendiri saudara, yang kemudian setelah membaptis jemaat orang lain, jemaat dari gereja lain, kemudian diajak untuk ikut bergereja di gereja Philip Mantova yang ada di Kupang. Lalu yang kedua, nanti saya ingin memberikan tanggapan juga terhadap GMIT itu sendiri ya, Gereja Masehi Injili di Timor ya. Ya baik saudara, yang pertama-tama begini saudara, mungkin saya akan menunjukkan surat yang beredar luas di media sosial itu saudara. Ya ini ya, mudah-mudahan bisa dilihat di kamera ya. Nah saudara, saya ingin sedikit membacakan surat itu saudara. Sebetulnya surat singkat ya, tetapi apa saya harus membaca semua atau tidak, saya coba ya saudara. Ya ini dari Majelis Sinode GMIT ya. Ini perihal himbauan terkait KKR yang dilaksanakan dengan baptisan. Ya ditujukan kepada Majelis Jemaat Segmit, Majelis Klasis Segmit masing-masing di tempat ya. Isinya begini saudara. Salam kasih dalam Yesus Kristus. Kiranya kami dapat menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam keadaan damai sejahtera. Kami masih mendengar banyak keluhan dan keresahan yang ditimbulkan oleh kebaktian kebangunan rohani, KKR dan baptisan yang dilakukan oleh Gereja Mawar Saron GMS Kupang pada hari Jumat 16 Juni 2023 di lapangan Polda NTT. Menyikapi hal tersebut, Majelis Sinode perlu menyampaikan beberapa hal. 1. Majelis Sinode GMIT tidak menghalangi upaya penguatan iman bagi komunitas Kristiani yang dilakukan oleh individu, gereja, atau lembaga manapun. 2. Terkait KKR yang diselenggarakan oleh GMS Kupang dengan menghadirkan pembicara Pastor Philip Mantova atau PM dan pelayanan baptisan serta ajakan berbakti di GMS, maka Majelis Sinode menghimbau jemaat GMIT terkait beberapa hal berikut. A. Kami meminta anggota jemaat GMIT tidak mengikuti atau terlibat dalam pelayanan KKR KPI dari pihak yang tidak memiliki kerjasama dengan GMIT dan yang tidak diketahui latar belakang penyelenggara serta pembicaranya. B. Terkait pelayanan baptisan ulang, perlu ditegaskan bahwa GMIT telah memiliki aturan tentang sakramen baptisan yang jelas bahwa GMIT melakukan pelayanan baptisan dengan cara percik dan didasarkan pada nama Allah Tritunggal. Karena itu baptisan selam yang diikuti oleh anggota GMIT dalam pelayanan KKR yang dilakukan oleh Pastor PM merupakan penyangkalan terhadap baptisan yang telah diterima sebelumnya. C. Kami meminta anggota jemaat GMIT tidak mengikuti ajakan untuk berbakti di GMS seperti yang diminta oleh Pastor PM. Mari dengan sukacita kita membangun persekutuan kesaksian pelayanan kasih, ibadah dan penata layanan di GMIT. Saya kira saya membaca sampai di sini saudara ya, karena poin-poin yang saya tanggapi cukup jelas di apa yang saya sudah baca ini. Nah yang pertama-tama saudara, kelihatannya apa yang digambarkan di dalam surat himbauan atau surat penggembalaan ya, surat pastoral ini terhadap jemaat-jemaat GMIT itu mengindikasikan bahwa memang ada satu usaha dari Pastor Philip Mantova
untuk mengajak jemaat-jemaat, termasuk jemaat-jemaat dari Gemit ini yang sudah dibaptis ulang dalam KKR itu, diajak bergabung dengan gereja Mawar Saron di Kupang, yang notabene adalah gereja daripada Philip Mantova ini, saudara. Nah, ini yang saya mau tanggapi, saudara. Ini sesuatu yang saya kira secara moral, secara etik itu ya benar-benar tidak bertanggung jawab, saudara. Ini namanya mencuri jemaat, saudara. Mencuri jemaat orang ini, saudara. Ya, kalau saya misalnya pergi KKR, libatkan banyak orang, ya panitia dari berbagai gereja, misalnya ya. Lalu kemudian saya calling dalam kebaktian itu, dan banyak orang yang maju, mau percaya Tuhan Yesus begitu. Lalu setelah itu saya arahkan semua yang maju itu untuk pergi ke gereja GGRI, gereja-gereja reformasi di Indonesia, di tempat di mana saya KKR, saudara. Nah, ini namanya tidak benar, saudara. Saya tidak tahu ya apakah penyelenggara daripada KKR daripada Philip Mantova ini itu melibatkan gereja-gereja lain atau hanya diadakan oleh mereka saja, maksudnya penyelenggaranya hanya gereja Mawar Saron itu sendiri, saya tidak tahu, saudara ya. Tetapi apapun itu, ketika seseorang penginjil habis berkhotbah lalu membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian orang-orang ini berasal dari berbagai gereja, lalu diajak ke gerejanya sendiri, ini secara moral itu salah, saudara. Secara moral itu salah. Bahkan saya tidak menganggap ya bahwa KKR yang dilakukan oleh Philip Mantova ini adalah KKR yang sejati. Karena ada banyak penyimpangan dalam pengajaran tentang Roh Kudus. Saya mendengarkan di satu bagian Philip Mantova berkata, malam hari ini Roh Kudus akan turun. Ya, Roh Kudus akan turun secara pribadi, datang kepada saudara sekalian. Seolah-olah dia menurunkan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus sudah turun pada saat Pentakosta. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Gereja Perjanjian Baru mulai berdiri, pemberitaan Injil mulai dijalankan, Roh Kudus tidak pernah ditarik. Sejak saat itu Roh Kudus menyertai orang percaya dalam pemberitaan Injil terus menerus, saudara. Nah, itu saja sudah salah, saudara. Apalagi ada baptisan ulang yang sudah sangat-sangat salah dan bagi saya itu menyesatkan. Saya tidak menganggap itu KKR yang benar, KKR yang sejati, saudara. Banyak penyimpangan di dalamnya. Nah, maka saudara, sudah banyak penyimpangan di dalamnya. Sekarang, setelah orang-orang dari gereja-gereja lain, termasuk anggota gereja Gemit ini, dia berhasil membaptis mereka ulang di dalam kebaktian itu, lalu diajak ke gereja dia. Ini secara moral juga ini tidak dapat dibenarkan, saudara. Ini kan namanya mengambil jemaat orang ini, saudara. Ini namanya mengambil jemaat orang. Ya, jadi ini tidak dapat dibenarkan, saudara. Ya, jadi dari segi doktrin sudah ya tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang Roh Kudus, tentang baptisan Roh Kudus, tentang bagaimana seseorang menerima Roh Kudus. Tentang baptisan air, orang-orang dibaptis ulang secara sangat salah kaprah ketika mereka menganggap bahwa baptisan percik itu tidak alkitabiah, lalu mereka membaptis ulang. Ditambah lagi secara moral salah ketika mengajak jemaat orang yang hanya datang kebaktian lalu kemudian berhasil dipengaruhi, lalu dibaptis ulang hanya pada momen itu, lalu kemudian dibawa ke gerejanya Philip Mantova. Ini secara moral ini juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu tanggapan saya, saudara. Jadi saya menanggapi dengan singkat, tepat, jelas, dan lugas. Ya. Nah, sekarang mengenai Gemit, saudara. Ya, secara umum baguslah ada surat penggembalaan semacam ini atau himbauan semacam ini. Tapi ini himbauan ini jelas dari apa yang saya baca tadi itu terjadi setelah KKR. Setelah ada keluhan-keluhan ya, saudara ya. Ini kan ada, saudara ya. Ya, saya membaca ulang ya
kiranya kami dapat saya baca ulang dari awal ya. Salam kasih dalam Yesus Kristus, kiranya kami dapat menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam keadaan damai sejahtera. Kami masih mendengar banyak keluhan dan keresahan yang ditimbulkan oleh kebaktian kebangunan rohani dan baptisan yang dilakukan oleh Gereja Mawar Saron Kupang, GMS Kupang. Jadi ini surat pastoral semacam ini muncul setelah terjadi KKR dan terjadi baptisan ulang. Ya lumayan baguslah ada surat semacam ini ya. Tetapi pertama-tama menurut saya harusnya sebelum KKR itu ada, ini hamba-hamba Tuhan, orang-orang Sinode Gemit kan mesti tahu Gereja Mawar Saron itu apa, bagaimana. Philip Mantova itu kan bukan orang, Philip Mantova ini bukan orang biasa, dalam pengertian bukan orang tidak dikenal ya. Itu warawiri di YouTube, di media sosial, di televisi, saudara. Jadi orang yang sangat-sangat dikenal ini Philip Mantova. Masakan orang-orang Sinode, hamba-hamba Tuhan daripada Gemit tidak tahu pelayanan Philip Mantova, tidak tahu Gereja Mawar Saron. Harusnya penggembalaan itu diadakan sebelum KKR itu terjadi. Kalau memang dari segi doktrin tidak cocok, termasuk dalam hal baptisan, karena orang-orang semacam ini, Gereja Mawar Saron ini suka membaptis ulang orang, itu saja sudah salah. Ya, dari segi bagaimana Philip Mantova ini tiup-tiup jemaat yang dianggap itu Roh Kudus, saya tahu itu sendiri dari banyak video Philip Mantova. Ya, saudara bisa lihat itu di YouTube, saudara. Mestinya Gemit kan tahu itu, saudara. Maka penggembalaan itu sebetulnya sebelum KKR. Ya, ingatkan jemaat, kalau bisa tidak usah datang ke sana karena tidak cocok dengan kita Gemit, kan gitu ya. Atau kalaupun kalian hadir di sana harus kritis. Kan begitu, itu namanya penggembalaan sebelum terjadi. Tapi ini sudah terjadi baru keluar surat penggembalaan ini ya. Itu pertama. Tanggapan kedua saya itu adalah ya surat ini masih belum terlalu tegas ya. Juga tidak ada hal yang sangat-sangat jelas dan clear di situ bahwa yang menyatakan bahwa baptisan ulang Philip Mantova itu salah dan kita harus tolak itu. Ini tidak ada, saudara, dalam surat ini ya yang saya baca tadi ya. Ya, nggak ada, saudara. Tetapi yang ditekankan di sana adalah melarang jemaat Gemit untuk mengikuti ajakan Philip Mantova bergereja ke Gereja Mawar Saron. Nah, itu yang justru sangat ditegaskan di sini, saudara ya. Tetapi terkait baptisan ulang tidak ada pernyataan di sini bahwa itu salah. Ya, saya coba baca ulang, saudara ya. Saya nggak omong kosong, saudara ya. Saya baca ulang poin B ya. Poin kedua bagian B. Terkait pelayanan baptisan ulang perlu ditegaskan bahwa Gemit telah memiliki aturan tentang sakramen baptisan yang jelas bahwa Gemit melakukan pelayanan baptisan dengan cara percik dan didasarkan pada nama Allah Tritunggal. Karena itu baptisan selam yang diikuti oleh anggota Gemit dalam pelayanan KKR yang dilakukan oleh pastor PM merupakan penyangkalan terhadap baptisan yang telah diterima sebelumnya. Cuma ini, saudara, yang dilakukan Philip Mantova itu adalah penyangkalan terhadap baptisan sebelumnya. Tapi nggak ada di sini dikatakan itu salah dan kita harus tolak. Dan bagi saudara yang sudah dibaptis ulang di sana, kami akan membina Anda kembali untuk memahami bahwa baptisan ulang yang dilakukan Philip Mantova itu salah. Nah, ini baru tegas ya. Kalau ini terjadi di gereja saya, saudara, wah, akan sangat tegas itu untuk kemudian memberikan pastoral, pembinaan, dan pernyataan tegas, menolak dan menyatakan itu salah membaptis orang kembali. Ya, itu yang kedua, saudara ya. Jadi ya masih kurang tegas, tapi lumayanlah, baguslah ya. Setelah terjadi, setelah ada keluhan, setelah ada keresahan, keluar surat pastoral ini. Baguslah ya, daripada tidak keluar sama sekali. Terakhir sekarang ketiga, ya menurut saya sebetulnya pertanyaan penting itu kok bisa
banyak jemaat Gemit itu mengikuti kebaktian Philip Mantova, lalu mereka kok gampang sekali diajak baptis ulang. Pembinaan di gereja Gemit selama ini bagaimana? Nah itu saudara ya. Pembinaan di gereja Gemit selama ini bagaimana? Kalau jemaat dibina dengan bagus, dengan doktrin yang benar tentang baptisan, doktrin yang benar tentang keselamatan, doktrin yang benar bahwa baptisan tidak menyelamatkan, maka tidak perlu baptis ulang. Selama seseorang sudah pernah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu sah adanya, itu alkitabiah adanya. Maka saudara, kalau jemaat diperlengkapi dengan bagus, dibina dengan bagus, saya kok sangat yakin sebetulnya mereka nggak akan ikut kebaktian Philip Mantova ini. Di Kupang, GGRI ya juga ada ya, gereja kami, gereja GGRI ada. Di sana ada Bapak Pendeta Madahbia yang menjadi gembala sidang daripada GGRI di Kupang. Dan saya yakin sekali, saya sangat-sangat yakin sekali bahwa tidak satu pun itu jemaat gereja GGRI di Kupang yang nongol di kebaktian Philip Mantova. Saya yakin itu. Ya, karena jemaat kami sudah dididik dengan baik di dalam hal doktrin keselamatan, doktrin tentang baptisan, doktrin tentang Roh Kudus, ya, dididik di dalam ajaran yang sifatnya sangat-sangat konservatif, evangelikal, reform. Jadi saya kira tidak ada. Tapi Gemit ini kenapa bisa gak segampang itu kan? Jemaatnya bisa ikut kebaktian Philip Mantova. Nah ini juga menjadi koreksi saya kira. Pertanyaan pentingnya, pembinaan di Gemit selama ini seperti apa? Nah ini ya mudah-mudahan bisa menjadi koreksi ya. Ya, mereka itu dari gereja-gereja semacam Philip Mantova ini ya, itu sudah menganggap bahwa gereja-gereja Protestan ini, apalagi gereja Protestan yang tidak semangat khotbahnya, yang puji-pujian yang memuji Tuhan juga tidak semangat, ditarik-tarik himnya, padahal himnya itu adalah him yang bersemangat ya, tetapi ditarik-tarik saudara, kebiasaan menari-nari. Saya tidak mengatakan menari-nari itu salah, ada him tertentu yang memang lambat temponya dan memang itu cocok ditarik-tarik saudara. Misalnya ini ya. Itu memang ditarik-tarik, lagunya memang seperti itu. Tapi kalau misalnya hormat bagi Allah Bapa, ditarik-tarik. Hormat bagi salah itu saudara. Salah ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Nah, itu yang benar. Jadi memuji Tuhan lemas, firman dari mimbar itu lemas. Nah, sudah umum itu gereja-gereja seperti Philip Mantova ini menganggap itu tidak ada Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudusnya katanya. Ya, dan menganggap mereka ini ada Roh Kudus. Roh Kudus turun malam hari ini. Setelah orang terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang seperti itu, lalu kemudian mau-maunya mereka dibaptis ulang. Ya, mereka dibaptis ulang. Ya, kebaktian-kebaktian semacam itu tidak membuktikan bahwa mereka alkitabiah. Kebaktian-kebaktian semacam itu tidak membuktikan bahwa mereka mempunyai Roh Kudus yang asli. Karena Roh Kudus yang asli hanya bekerja sesuai dengan ajaran Alkitab. Saya kira orang-orang Gemit perlu tahu ini saudara. Tapi saya khawatir juga jangan-jangan pendeta-pendetanya ya itu ada juga yang mungkin sudah dipengaruhi postmodernisme. Saya tidak tahu ya. Siapa tahu saya bilang ini ya. Ya siapa tahu ya sudah dipengaruhi postmodernisme atau mungkin teologi liberal yang lama atau mungkin neo-ortodoks dari Karl Barth. Sebetulnya itu semua sudah tidak laku ya. Yang laku sekarang kan bagaimana iman Kristen itu dikawinkan dengan postmodernisme ya. Sehingga mau merelatifkan segala sesuatu. Kebenaran Alkitab yang fundamental, yang mutlak itu mau direlatifkan. Itu postmodernisme, saudara. Saya tidak tahu. Ya, siapa tahu saja mimbar-mimbar gereja Gemit ini disusupi oleh spirit seperti itu. Makanya memang ya mimbarnya lemas, kebaktiannya tidak bersemangat, ya pemberitaan firman Tuhan tidak bersemangat.
Ya ini menjadi koreksi juga sih saudara, bukan hanya Gemit ya, untuk seluruh gereja termasuk ya saya sendiri ya, gereja kami juga harus terus-menerus mengkoreksi diri. Protestan Calvinis itu terus-menerus mengkoreksi diri, harus membangun dirinya sendiri di dalam firman Tuhan yang sejati, mengkhotbahkan firman Tuhan yang sejati sebagaimana Calvin di Jenewa dulu khotbahkan. Ya, sebagaimana diperjuangkan oleh Martin Luther, lalu diberi bentuk yang lebih utuh dan lengkap oleh Yohanes Calvin di Jenewa. Ya, ini yang kita harus usahakan saudara, bukan mengikuti KKR seperti Philip Mantova ini, kemudian melayang-layang, rebah-rebah, jatuh-jatuh, lalu nanti Philip Mantova tiup-tiup, lalu kemudian orang rubuh-rubuh, jatuh-jatuh, lalu muncul bahasa roh, sikira bara sikira bara sikira bara. Tidak ada itu saudara, itu bukan bahasa roh itu. Bahkan istilah bahasa roh saja tidak dipakai Alkitab yang asli. Istilah benarnya itu adalah bahasa lain atau bahasa lidah, speaking in tongue, bahasa lain, ya, bukan bahasa roh saudara. Itu LAI ya nggak tahu, mungkin terpengaruh karismatik lalu menerjemahkan itu sebagai bahasa roh saudara. Itu semua saudara tidak membuktikan bahwa itu Alkitabiah. No. Kita harus kembali kepada pengajaran Alkitab yang sejati. Dan kita orang Reform sebetulnya, saya tahu Gemit ini sebetulnya memang ya basisnya Calvinis kan. Ya, orang-orang Calvinis itu kembali kepada Alkitab, back to Bible. Nah, yang kita harus usahakan bagaimana ketika reformasi ada dulu, firman Tuhan diberitakan dengan layak, firman Tuhan diberitakan dengan gagah perkasa, dengan berani, tidak kompromi, betul-betul memberitakan Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan hanya melalui iman, tidak ada perbuatan baik manusia, hanya anugerah Tuhan Allah, dan menyerukan pertobatan kepada orang-orang berdosa. Nah, ini yang kita harus gaungkan kembali saya kira. Ya, ini biar menjadi koreksi ya. Ya, saya berharap di tempat lain tidak ada kecolongan-kecolongan seperti ini lagi ya. Kalau kecolongan-kecolongan terus, maka memang ada yang tidak beres dan pembinaan di gereja. Ya, ada yang tidak beres dan pembinaan di gereja. Sampai jemaat itu berbondong-bondong kayak kebaktian model Philip Mantova ini, saudara, itu memang ada pembinaan gereja yang tidak benar, ya, yang perlu dikoreksi, perlu diluruskan. Saya bicara sampai di sini, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.